Saya menyapa kita semuanya, shalom. Shalom untuk jemaat Tuhan yang di lantai 1. Hari ini masih ada sukacita, amin. Coba tersenyum kanan kiri. Amin ya. Dengan tersenyum hati kita damai, benar ya. Jadi kita datang kepada Tuhan, hati kita akan tertuju untuk menyembah Dia. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau mengagungkan Dia, kemuliaan bagi Dia yang bertahta di surga. Begitu besar kasih-Mu pada dunia, Kau berikan keselamatan bagi manusia. Di atas salib Kau tebus setiap dosa, Kristus yang tersedia dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Dia yang bertahta selamanya. Semua mahkota tunduk di hadapan-Nya.
Terpujilah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan yang bertahta di surga, pemilik surga bumi dan pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa. Betapa bangga dan bahagianya kami memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini kami datang sebagai umat ketebusan yang ditebus dengan darah yang mahal. Sebagai anak-anak-Mu, kami datang dan menyembah, mengagungkan hanya satu nama, nama-Mu yang agung, Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh datang beribadah di rumah-Mu. Semua karena Tuhan baik bagi kami. Tidak ada satupun yang memungkinkan kami untuk layak, tapi karena Tuhan saja yang memberikan kami kelayakan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menuntun, memimpin kami dimanapun kami duduk saat ini. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena kesakit, Tuhan tolong mereka. Yang berhalangan juga Tuhan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami habiskan ibadah kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan baik bagi kita. Amin. Coba salam kanan kirinya, katakan Tuhan baik dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita dan itu akan selalu terjadi. Cinta
Tuhan baik dalam hidupku, karena perbuatannya bagi kita selalu besar. Amin. Mungkin kita melihat kecil, tapi sebenarnya itu sangat besar di hadapan Tuhan. Betapa besar perbuatanmu, telah nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah jiwa kita selalu memuji dan memuliakan Dia, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Hidupku melihat Kau serta-Mu, Kau telah ingkar janji-Mu, penolong pembela hidupku selamanya, selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Hidupku melihat Kau serta-Ku, Kau telah ingkar janji-Mu, penolong pembela hidupku selamanya, selamanya Kau serta. Jiwaku memuliakan-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan.
Silakan pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dalam bentuk apapun Tuhan, sungguh kami tidak bisa menghitungnya secara detail. Tapi hari ini kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Sucikanlah setiap hati kami, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Terpujilah namamu, kami akan mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala yang dimiliki, yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Tidak satu pun itu karena kekuatan Tuhan. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk persembahannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu kadang datang tidak sesuai dengan yang kita mau. Bahkan kita berkata sering menolak kalau itu terlalu keras dan menyinggung hati kita. Tapi ketahuilah, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga setiap firman yang masih mengoreksi hidup kita, itu karena Dia mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita hilang, Tuhan tidak mau kita jatuh, Tuhan tidak mau kita tersesat. Yang Dia mau, kita selalu berjalan di jalan-Nya. Hari ini, biarkan Tuhan bekerja dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan itu akan bekerja tanpa melihat siapa kita, latar belakang kita, dan apapun kita. Terima kasih Tuhan. Temukan Tuhan dalam kasih-Nya. Temukan Tuhan dalam kebaikan-Nya.
kebaikan-Mu dalam setiap nafasku. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memulihkan hidupku. Saya mengundang kita untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Dalam kasih
kuasa kasih-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami, memulihkan jiwa kami. Dan hati yang terbukalah yang akan bisa dikerjakan oleh firman. Saat ini Tuhan, kami sepakat, kami memberikan hati ini hanya kepada Tuhan. Berbicaralah, bekerjalah kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan yang paling mengerti bagaimana memproses setiap hidup kami. Berbicaralah melalui Bapak Gembala lewat firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin dan menyatakan firman-Mu bagi kami sebagai bukti Engkau sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Barangkali ada jemaat yang pertama kali hadir di gereja kami. Tampaknya ada satu anak saya di sini ya. Ya bisa angkat tangan dulu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Kita berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah hadir di gereja kami yang sederhana ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Allah yang sudah didoakan dan sudah dijadwalkan oleh gembala dan penatua untuk kita 1 tahun ini. Kita akan membaca dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32, di tengah-tengah berliburnya anak-anak sekolah, kita tetap beribadah pada hari ini dan bersyukur kita memasuki bulan yang baru. Hari ini kita baru bisa perjamuan suci karena minggu yang kemarin kita ada ibadah outdoor di Keputih. Sudah siap? Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32, 2 ayat saja. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Terus, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin jemaat Tuhan. Pada hari terakhir ini kita mendengarkan pengumuman dari pemerintah, baik dari presiden maupun dari Menteri Pertanian, bahwa negara kita sudah swasembada pangan. Tapi perlu saya cek di gereja kita ini, ada enggak yang kesulitan makan di sini? Enggak ada? Berarti betul ya. Katanya pemerintah kita sudah swasembada beras. Di Timika, di Merauke, di Papua dibuka lahan pertanian yang begitu luas. Ratusan ribu hektar yang disebut dengan membuka lahan pertanian yang baru. Kita bersyukur untuk itu. Tapi saya memperhatikan ketika pemerintah membuka lahan yang baru untuk pertanian itu, lagi masif sekarang, lagi sangat gencar-gencarnya. Kalau saudara punya hati untuk pertanian, saudara bisa pergi ke Papua sana. Karena ada pengusaha-pengusaha yang baru muncul di sana sekarang. Dari yang tadinya mereka berburu, mencari makan, sekarang jadi bertani. Karena apa? Untungnya berlipat-lipat kali ganda. Tapi saya perhatikan setiap kali mereka memproses tanah, ingin
membuat ladang untuk tanaman padi, maka saya perhatikan mereka tidak pernah berbicara tentang buahnya. Mereka tidak berbicara tentang hasilnya. Mereka berbicara tentang bagaimana mengolah tanah ini untuk menjadi lahan yang subur. Karena lahan yang baru dibuka itu mengandung asam. pH-nya tidak bagus. Maka yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengelola. Bukan hasil yang dibicarakan. Tetapi dasarnya bagaimana padi ini nanti bisa dijadikan benih, bisa bertumbuh, dan bisa menghasilkan buah. Jadi bukan hasilnya yang dibicarakan, tapi bagaimana bisa mengolah hasil tanah ini supaya bisa menumbuhkan padi yang berlimpah. Kira-kira gambaran yang sederhana itulah yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya ulangi, ketika kita membaca 2 ayat ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buanglah itu dari antara kamu. Hendaklah kamu saling mengampuni. Mengapa ini dibicarakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus? Karena Paulus tahu ini adalah basic. Ini adalah dasar dari sebuah pertumbuhan rohani yang akan dialami oleh jemaat Efesus. Paulus tidak berbicara tentang buah. Paulus tidak berbicara tentang hasil. Tetapi Paulus ingin mendidik sidang jemaat untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Yang dasar ini jangan dilupakan. Seringkali orang Kristen melupakan yang basic, yang fundamental, yang mendasar ini. Yaitu berbicara tentang pengampunan. Semua bicara dulu pengampunan. 2 ya, pengampunan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang sudah saudara terima di flyer hari Sabtu kemarin. Pengampunan adalah benih untuk pertumbuhan. Semua kita katakan dulu judul khotbah ini supaya kita paham. Pengampunan adalah benih untuk pertumbuhan. 2 ya. Benih untuk pertumbuhan. Mari kita baca sekali lagi, dibaca oleh saudara Yandri. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tolong dibacakan sekali lagi. Firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Iya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. sebagaimana Allah kenapa? Sebagaimana Allah Di dalam Kristus telah telah kamu. mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Saya mau tanya dari ayat ini, ayat 32 ini, jemaat bisa lihat sedikit. Saya mau tanya, mana yang lebih dahulu? Hendaklah kamu saling mengampuni atau Allah yang sudah mengampuni? Puji Tuhan, jemaat pintar sekali. Karena ini memang sederhana saja. Perhatikan ayat ini, walaupun Paulus mengatakan hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni, memang dia di atas urutannya. Tetapi sesungguhnya ketika muncul ayat ini, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu, maka udah pasti ini yang lebih dahulu dibanding ini, betul? Karena jemaat Efesus sudah diampuni terlebih dahulu, baru bisa mengampuni. Banyak orang memaksakan diri. Dan berkata kepada temannya, dia sok-sok rohani, masa gitu aja kamu gak bisa ngampuni istrimu? Ampunilah. Masa kamu gak bisa mengampuni temanmu? Gitu aja kamu gak bisa. Perhatikan baik-baik. Pengampunan itu hanya bisa bertumbuh dari hati yang sudah dipulihkan. Amin. Kesalahan orang lain sekecil apapun, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuninya. Kesalahan sesimpel apapun dari orang lain yang melukai hati kita, kita tidak akan mampu mengampuninya. Kalau kita belum terlebih dahulu mengalami pengampunan dari Tuhan.
Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Akar dari pertumbuhan itu adalah pengampunan. Betul. Tetapi pengampunan itu hanya bisa terjadi oleh karya salib Kristus. Amin jemaat Tuhan. Sedikit saya berikan informasi kepada jemaat. Hari ini kita tidak terlalu banyak yang hadir. Pasal 1 ayat yang ketiga, pasal 1 sampai pasal 3, ini sedikit pelajaran ya. Perhatikan, surat Efesus itu ada berapa pasal? Hanya 6 pasal. Oke ya, ada 6 pasal. Tapi surat Efesus ini dibagi 2 dia, temanya itu dibagi 2. Pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang karya keselamatan Kristus. Nanti Paulus berbicara pasal 1, pasal 2, pasal 3, kamu telah diampuni. Kamu telah menjadi manusia baru. Kamu adalah manusia dulu yang di dalam kegelapan sekarang diperbaharui. Wah, panjang itu. Pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang karya keselamatan dari Kristus, pengampunan dari Kristus. Bagian yang kedua, pasal 4 sampai pasal 6 itu adalah bagaimana orang yang diselamatkan itu hidup. Nangkap ya? Pasal 1 sampai pasal 3 bagaimana kita diselamatkan. Pasal 4 sampai pasal 6 bagaimana kita hidup sebagai orang yang diselamat. Itu sebabnya Paulus berbicara, kamu mengampuni itu sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Pasal 1 sampai pasal 3 Tuhan sudah mengampuni hidup kita. Dia sudah terlebih dahulu menyucikan kita. Itulah yang nanti menjadi modal bagi jemaat di Efesus untuk bisa mengampuni orang lain. Untuk bisa mengampuni sesama. Sebagaimana Kristus. Seperti Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah kamu mengampuni orang lain. Di sini letak perbedaan yang sangat mendasar dari filosofi atau pengertian orang yang ada di dunia sana dengan kita. Kalau orang yang di dunia sana begini cara berpikir mereka. Kita harus berupaya untuk melakukan yang baik supaya kita diampuni oleh Tuhan. Saya ulangi, di luar sana cara berpikir manusia pada umumnya adalah kita harus berbuat baik, kita harus ramah, kita harus membantu, kita harus menolong supaya kita diampuni oleh Tuhan. Jadi disogok dulu Tuhannya. Diberikan dulu sesuatu pancingan kepada Tuhannya supaya Tuhannya tertarik untuk menyelamatkan dia. Tetapi Paulus tidak. Dia mengatakan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Berarti Allah yang dibicarakan lebih dahulu. Tuhan mengampuni kita bukan ketika kita sudah berbuat baik. Tapi justru ketika kita masih berada di dalam dosa. Manusia tidak pernah mencari Allah. Saya ulangi. Manusia tidak pernah mencari Allah. Saya buktikan. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Cari gereja? Belum ada gereja. Cari apa? Cari aman. Bersembunyilah mereka. Larilah mereka dari hadapan Allah. Inilah manusia. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Seorang pun tidak, kata surat Roma. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu cenderung meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Ketika manusia masih berdosa, jatuh dalam dosa. Justru Tuhan ngapain dalam Kejadian Adam dan Hawa? Mencari. Apa yang dilakukan Allah? Maka Allah mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau?
Inilah hati Tuhan. Allah yang memiliki inisiatif. Allah yang lebih dahulu. Yesuslah yang datang ke dalam dunia. Karena Tuhan tahu manusia tidak bisa mencari Allah yang begitu jauh dan tinggi tak terjangkau. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak tahu jalan pulang. Manusia tidak tahu jalan kembali. Itu sebabnya dia datang memberikan jalan. Dia datang dari surga menjadi manusia. Mencari kita dan mengampuni kita. Itu sebabnya tidak ada seorang pun orang yang ada di gereja itu, dagunya itu naik ke atas begini. Itu sebabnya tidak ada seorang pendeta, seorang pastor, apapun jabatannya. Itu tidak bisa menengadah dan berkata kepada Tuhan, karena aku baik, karena aku hafal ayat Alkitab, maka aku pantas melayani Tuhan. Tidak. Kita semua adalah orang yang hilang. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tetapi kasih karunia-Nya menolong kita, menemukan saya dan saudara. Sehingga kita layak mengawali bulan Juli ini dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin jemaat. Tolong dibacakan Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dibacakan untuk kita. Roma pasal 5 ayat Ya. yang ke-8. Amin. Terus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Salah. Ketika kita sudah di gereja. Betul? Yesus mati untuk kita. Bukan ketika kita mencari Tuhan. Bukan ketika kita sudah baik. Bukan ketika kita sudah memahami Alkitab. Tidak. Ketika dibacakan lebih keras lagi, calon pendeta Yandri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Ketika kapan jemaat? Ketika kita sedang berbuat dosa, ketika kita sedang berzina, ketika kita sedang menipu, ketika kita sedang berbohong. Ketika itulah Dia mencintaimu. Ketika itulah Dia mencari kita. Ketika itulah Dia menolong kita. Jadi Dia yang sudah lebih dahulu mengampuni kita. Seperti itulah kata Paulus, caramu mengampuni orang lain. Amin jemaat. Bukan besarnya atau kecilnya kesalahan orang, maka begitulah kita mengampuni dia. Bukan. Tapi sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana Dia mengampuni kita? Ketika kita berbuat dosa. Saya tahu ini berat. Biasanya kita mengampuni orang kalau dia sudah baik, betul? Kutunggu pertobatanmu. Nah, ya toh? Itu kalimat kita kan? Kutunggu kau sadar. Enggak. Tuhan mengampuni kita ketika kita gila. Ketika kita enggak sadar-sadar. Ketika kita masih dalam posisi against, melawan Allah. Ketika kita dalam posisi seterunya Allah. Maka di sini kita lihat kasih Allah lah. Kasih Tuhanlah yang telah mendahului respon dari manusia menerima keselamatan. Kasih-Nya terlebih dahulu. Dia sudah datang. Saat kita berdosa, barulah kita meresponinya. Nah, dengan penjelasan ini, maka kita akan lihat sekarang. Ketika kita sulit, dengarkan orang-orang yang masih sulit mengampuni. Kita yang sulit mengampuni. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Saya sudah berbicara 15 menit tadi. Ini kesimpulannya. Jadi ketika kita masih sulit mengampuni seseorang, persoalannya bukan pada besar atau kecilnya kesalahan orang itu. Persoalannya adalah apakah kamu sudah diampuni oleh Tuhan atau tidak? Apakah kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan atau tidak? Saya ulangi,
Ternyata kita bisa mengampuni orang yang salahnya gede segede gaban. Ternyata bukan masalah gede atau kecilnya kesalahan itu. Tetapi kamu sudah menerima pengampunan itu atau tidak? Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menerima pengampunan itu? Apakah kita sudah menyadari bahwa aku adalah orang yang sudah diampuni? Orang yang bisa melepaskan pengampunan adalah orang yang sadar dengan sesadar-sadarnya. Dosaku lebih besar sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu mengapa aku tidak mengampuni orang ini? Aku yang harusnya masuk neraka saja sudah diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Masa hanya gara-gara perkara utangnya tidak dia bayar, aku tidak mau mengampuni. Masa gara-gara dia menyakiti hatiku, dia selingkuh, lalu aku tidak mengampuni. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata modal utamanya adalah sebesar apa pengertian kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan atau tidak. Ada hasil penelitian yang mengatakan kesimpulannya itu adalah negativity bias. Ini hasil penelitian kejiwaan. Kesimpulannya adalah manusia itu cenderung negativity bias. Maksudnya apa Pak Pendeta? Manusia itu lebih cenderung bisa menampung dan menyimpan memori-memori yang negatif. Memori-memori yang sakit. Memori-memori yang melukai. Memori-memori yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Inilah kita manusia. Ini hasil penelitian ilmiah. Kita manusia ini memiliki kecenderungan negativity bias. Memori di otak kita ini biasanya sulit mengingat lama kebaikan orang lain. Tapi kesalahannya belum muncul hidungnya, batang hidungnya, baru bau badannya, langsung kita ingat apa? Awas tukang utang ini katanya. Lari kita katanya. Betul kan? Kita dengar suara kakinya ketahuan. Hah, ini pelakor ini. Kita sudah tahu, kita sudah hafal kita. Kita masih jauh kita dengar suaranya. Tukang gosip itu. Kita langsung hafal. Kenapa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini sudah rusak. Nanti ada orang berjalan begini kita bilang apa? Pick me. Terus negatif kita. Ya kan? Ada orang gini-gini rambutnya gini-giniin kita bilang apa? Sok-sokan. Terus negatif. Nanti kaku dia berjalan gini kita bilang apa? Katro. Sak karepmu. Gini gaya-gaya. Gini katrok. Wis karepmu. Selalu pikiran kita kacau. Orang pakai kalung kita bilang apa? Imitasinya itu. Padahal inilah kita ini. Pakai kacamata gaya-gayaan itu. Sudah -4 dia Pak. Apa sih? Itulah kecenderungan kita. Alisnya dibikin dipasang alis. Karena hujan sering masuk ke matanya. Inilah kita manusia. Itu sebabnya Yeremia katakan, juga di dalam perjanjian baru dikatakan Yeremia 17 ayat 9. Betapa hati manusia itu licik. Betapa hati manusia itu kotor. Betapa hati manusia itu begitu menjijikkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara pasal 1 Efesus sampai pasal 3. Kita sudah ditanggalkan manusia lamanya. Kita sudah menjadi manusia baru. Oleh karena kamu sudah jadi jemaat disedati. Oleh karena kamu sudah menerima keselamatan. Oleh karena kamu sudah dibaharui oleh Tuhan. Maka sekarang ampunilah orang yang bersalah. Amin jemaat.
Kita nggak usah bicara habiskan tahun ini untuk hidupmu bertumbuh. Tema tahun ini di gereja kita, bertumbuh semakin dewasa. Tapi jangan bicara, Pak, supaya aku bertumbuh, aku mau pelayanan lagi. Pelayanan apa? Kan kamu sudah pelayanan, WL, musik, singer, apalagi masang atap. Supaya apa? Kok banyak sekali? Supaya aku makin bertumbuh, Pak. Supaya aku, jangan. Kamu sudah ampuni ndak mantanmu yang kemarin? Lu simple toh. Kamu sudah ampuni ndak teman yang menyakiti hatimu? Kamu sudah ampuni ndak istrimu, suamimu? Kita yang sudah pasangan suami istri perhatikan baik-baik. Kadangkala kita masih gandengan tangan. Karena WL yang nyuruh. Bergandeng. Kan ndak enak tuh disorot kamera. Nanti kamera kita ini kan mahal, ini bisa berputar. Ini kamera kecil tapi bisa berputar. Dilihat mana yang enggak bergandeng tangan. Digosipin nanti. Masih bergandengan tangan kita. Lihat sebelahnya masih kita lihat. Tapi suami bilang, aku ingat garam yang kau masukkan itu. Sengaja kau itu kebanyakan. Sengaja, tahu aku karena bonus tahun ini belum keluar. Lepaskan pengampunan, kata Paulus. Kita tidak mungkin bertumbuh. Kita tidak mungkin menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan kalau yang dasar ini tidak selesai. Paulus tidak sedang mengajarkan, lupakanlah. Bukan. Ampunilah. Coba dibaca. Kembali ke Efesus tadi pasal yang keempat. Ayat yang keberapa itu? Ya, tolong bacakan. Ayat 32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Terus? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terus? Ayat 31. Segala kepahitan. Ya, segala kepahitan. Terus? Kegeraman. Kemarahan. Pertikaian. Dan fitnah. Ya, sebentar. Kita fokus ke kepahitannya. Karena dalam urutannya, kepahitan ini yang menjadi dasarnya, akarnya. Sehingga setelah kepahitan muncullah kegeraman, kemarahan, itu maksudnya. Maka saya minta tolong Yandri, segala kepahitan baru hendaklah, langsung dilompat. Segala kepahitan hendaklah dibuang dari antara dilupakan. Kamu. Dilupakan atau dibuang? Bukan. Dibuang. Tuhan tahu kita tidak bisa melupakan. Kita punya memori yang tadi. Tuhan tidak meminta kita melupakan, tetapi buang yang pahit-pahitnya dari kisah itu. Ternyata apa saudara? Kepahitan inilah yang membuat sidang jemaat tidak bisa mengampuni. Ternyata kata kepahitan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan hanya rasa pahit yang dikecap oleh lidah kita yang terbagi 4 rasa. Manis, asam, asin, dan pahit. Ternyata bukan itu maksud kata pahit di sini. Tapi kata pahit yang dimaksudkan oleh Paulus adalah peristiwa-peristiwa yang meracuni hatimu. Sehingga setiap kali kamu mengingat itu muncul kegeraman, muncul kemarahan, muncul perkelahian, akhirnya kita fitnah. Kepahitan dengan pengampunan itu tidak bisa dipisahkan. Ternyata akar kepahitan inilah yang membuat akar pertumbuhan kita menjadi rusak. Ada banyak orang ingin membuktikan, aku akan buktikan bahwa aku sukses punya uang. Ternyata motivasinya karena uang. Karena waktu kecil dia pernah dihina. Dihina sama tetangganya. Orang miskin, enggak punya katok.
Mohon maaf ya, saya bersaksi sekarang katok saya mahal ini dibeli. Mereknya Casio, kasih orang. Tapi mahal ini, nggak bisa 200.000. Tapi saudara tahu waktu kecil saya, aduh untunglah belum ada kamera waktu itu. Kalau enggak, aduh ada memori saya. Di kampung saya itu banyak anak-anak yang busung lapar. Jadi pemandangan sehari-hari, mohon maaf ya, saya tidak mengecil, inilah kondisi kami. Sangat-sangat miskin. Sehingga di kampung itu B2 pun tidak ada kandangnya. Karena selain mahal bikin kandang, B2 ini juga dipakai ada tugas baru. Ada tugasnya B2 ini. Anak-anak zaman now nggak ngerti itu. Tugasnya B2 ini adalah menggantikan toilet. Nangkap ya? Zaman dahulu gitu. Makanya kalau kita ngerti zaman sekarang nggak kumakan itu B2. Tapi yang sekarang ini bagus-bagus itu di peternakan. Maulah. Jadi B2 jalan gitu nggak pakai baju kan? Sama saya. Nggak pakai baju, nggak pakai katok. Katok itu celana. Ya sudah. Sebelum SD semua anak-anak gitu. Jalan berlari-larian main pasir gitu ya. Kasihan orang tuanya pukuli kita lah kalau udah mandi pak. Karena apa? Pasir masuk kemana-mana. Diejek kita. Sama orang-orang yang punya uang. Makan ikan asin. Diejek betul-betul habis-habisan. Sampai hari ini, kalau saya nelpon mama saya lihat kondisi hatinya lagi bagus. Mesti kalau dia lagi senang saya telepon dia. Kan suara kami mirip-mirip, apalagi dengan adik saya yang di Amerika. Suara kami mirip. Aisi doho, siapa kamu ini? Gitu kan. Lalu pasti saya jawab dengan lucu. Si Bang Kolor Don. Ngerti maksudnya si Bang Kolor? Itu saya pernah punya celana. Itu sobek jadi kayak rok. Jadi kayak rok. Itu namanya kolor itu di kampung saya itu celana. Bang itu sobek. Itu saya gelar saya. Sampai sekarang orang-orang tua yang masih hidup waktu saya kecil. Mesti tahu. Pandir si Bang Kolor. Dinyanyi-nyanyiin. Si Bang Kolor, si Bang Kolor. Jadi kalau mamaku hatinya lagi senang. Aku bilang, si Bang Kolor Don. Wah! Mama saya enggak sakit hatinya. Karena apa? Mama saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mama saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga sebutan itu bagi saya sekarang menjadi perenungan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kepahitan. Ketika kita mengingat semua peristiwa-peristiwa yang sulit. Perlakuan-perlakuan orang terhadap kita. Kita tidak sakit. Itu maksud Paulus. Ketika kita diejek, ketika kita dihina, saudaralah yang paling tahu, coba boleh panggil kembali memori itu. Iya, dulu aku pernah diginiin sama orang. Ya Sandia, kalau kamu sudah ditebus oleh darah Yesus, orang teman-temanmu di sekolah ngomong apapun, jangan sampai pahit hatinya ya. Gak usah, orang Kristen, ini dan itu ini. Bilang, aku milik Kristus. Ya Valen, aku kepunyaan Tuhan. Ternyata kepahitan-kepahitan, akar kepahitan yang muncul yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini. Bukan hanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Perlakuan orang dan lain sebagainya. Termasuk juga kamu lahir dari mana. Di gereja ini bolak-balik saya katakan. Ada orang yang pahit sekali hidupnya karena lahir yatim piatu. Kita tidak tahu kepedihan orang tidak punya ayah dan ibu loh saudara. Walaupun orang tidak mengejek mereka, tapi mereka pahit. Ketika ada seorang ayah bapak memegang tangan anaknya, memeluk anaknya, dia itu lihat. Dia langsung bilang, Tuhan kejam. Tuhan tidak sayang sama saya. Mengapa saya tidak punya ayah? Mengapa saya tidak punya ibu?
Keadaan-keadaan itu bisa terjadi. Ketika seorang istri melihat ada suaminya menggandeng istri orang lain, hatinya pedih juga. Ketika seorang istri melihat istri orang lain bisa beli ini, bisa beli itu, bisa aksesoris, bisa CO di Shopee. Pahit dulu bisa loh. Itu bisa menimbulkan kepahitan loh. Kata-kata yang kasar bisa menimbulkan kepahitan. Makanya Paulus katakan, bukan lupakanlah itu. Kita tidak bisa lupa itu. Apalagi yang pahit-pahit itu nggak bisa lupa. Sulit untuk melupakannya. Tapi Paulus katakan, bisa tampilkan lagi ayat itu. Bacakan sekali lagi Kak Yandri. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra. yang 31 terus. 31, Segala kepahitan hendaklah dibuang dari antara dibuang. kamu. Hendaklah apa saudara? Dibuang. Bukan peristiwanya yang dibuang. Bila perlu kita albumkan. Ya, amin jemaat. Bila perlu kita tulis di diari kita. Tanggal sekian dia memutuskan saya. Dia bilang dia karena mau fokus pada studinya. Padahal karena ada titik Sandora. Tulis saja. Tulis saja. Kemarin Kak Gun, kalau Kak Gun ini contoh, Kak Gun mengejek saya. Memang tertawa, tapi hatiku tersinggung, sakit. Tulis saja. Peristiwa-peristiwa tidak bisa dilupakan. Ibu gembala ngomong gak ada remnya, woi. Pedih sampai di sumsum. Tulis saja. Tulis semua peristiwa. Karena Alkitab tidak bilang lupakan. Peristiwanya tetap ada. Tapi pahitnya dibuang. Amin jemaat. Pahitnya dibuang. Kita masih akan ketemu dengan orang itu. Ada pepatah mengatakan dunia ini hanya selebar daun kelor. Besok kita berpisah, lusa ketemu lagi. Lah untuk apa kita hidup di daun kelor? Hari ini kita lihat dia di sana, kita cari jalan lain. Ngapain? Kita lihat dia, kita ingat memori itu. Tapi pahitnya sudah tidak ada. Tinggal kita bilang apa? Kasihan delu. Iya toh? Amin jemaat. Jadi bertumbuhlah bukan untuk membuktikan. Kamu akan lihat, aku akan dapat cewek lebih cantik dari kau. Ngapain? Kamu masih pahit loh. Aku akan buktikan aku bisa kaya raya. Ejekanmu yang dulu akan saya buktikan bahwa saya bisa kaya raya. Ngapain kamu ingin jadi kaya hanya untuk membuktikan? For what? Untuk apa kamu membuktikan sesuatu dengan kepahitan? Jangan. Aku akan kaya raya karena diberkati, disertai oleh Tuhan. Amin. Segala kepahitan itu buang. Peristiwa-peristiwa itu bisa terulang. Itu sebabnya dalam Alkitab ada satu kitab. Ulangan. Khusus mengulang-ulang peristiwa. Jatuh dalam dosa. Diberkati. Dicatat semuanya. Tapi hati kita sudah sembuh. Hati kita sudah pulih. Kalau saudara bilang saya botak. Saya tidak tersinggung. Saya langsung nanti pulang dari sini kucek lagi. Yang sudah makin rontoknya, aku catat. Iya itu kemarin si Anu yang ngejek saya botak. Aku ingat itu. Tapi tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa apa. Dan saya tidak perlu gini. Aku akan nabung uang. Supaya aku beli hair tonic. Serum yang mahal. Aku akan buktikan bahwa aku akan tumbuh. Enggak, istriku udah beli enggak aku pakai. Nangkap jemaat, enak kalau kita hidup yang sudah diampuni oleh Tuhan ini. Berjalan itu lega, amin. Nothing to lose. Berjalan, bergerak dan bertumbuh apa adanya.
kita tidak bekerja, kita tidak melayani Tuhan, kita tidak dalam kondisi keluarga pasangan suami istri untuk membuktikan ke orang lain. Tidak usah. Habis energimu, Dek. Untuk membuktikan ke mantanmu bahwa kamu berhasil. Habis. Jangan buktikan itu. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah disembuhkan. Berkatilah hidupku. Amin. Aku tidak butuh membuktikan sesuatu kepada manusia. Tapi akan aku tunjukkan bahwa Tuhanku berkuasa. Jadi bukan sulit mengampuni, Pak. Bukan masalah sulitnya. Apakah kamu sudah dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita persiapkan untuk kita menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu mengawali bulan ini dalam ibadah umum semacam ini. Kami berterima kasih, kami akan mempersiapkan diri menerima perjamuan Tuhan. Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh dengan akar yang tepat, akar yang benar, yaitu pengampunan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pelayanan perjamuan kudus-Mu. Dalam kasih-Mu kami temukan kedamaian. Dengan kasih yang Kau berikan kami dibebaskan. Yesus, Engkau yang telah mengubah dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih ku temukan kedamaian dan harapan. Ku rasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Dalam setiap nafasku, dengan kasih Kau beri kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah, Kau yang terindah bagiku. Yesus Kau terindah, kasih-Mu terbaik, kemuliaan, memulihkan. Kau memulihkan hati. Kasih-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Oh, Kau yang menemukan kami Tuhan dalam kasih. Ku temukan kedamaian dan harapan. Oh Yesus, rasakan kebaikan-Mu dalam setiap nafasku. Dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih, haleluya, Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu, haleluya, dalam setiap langkah.
memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu Yang sanggup Yesus Kau. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Terbaik, termulia, Memulihkan hatiku. kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu Yang sanggup. Yesus Kau terindah. Kasih-Mu terindah. terbaik, termulia, Memulihkan hatiku. kuasa-Mu mengubah Hati yang terluka Engkau pulihkan Tuhan. hanya kuasa kasih Hanya kuasa-Mu. sanggup mengubah. Hanya kuasa. Hanya kuasa kasih-Mu yang Hanya kuasa-Mu Tuhan. hanya kuasa kasih-Mu. Kita ambil waktu untuk datang bersyukur. Jika ada yang belum dipulihkan, Tuhan pulihkanlah hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau. Pulihkanlah hati yang terluka, hati yang pahit, hati yang sudah dikuasai dengan kegelapan. Pulihkanlah hati kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan luka batin. Tuhan sanggup membuang akar kepahitan dari dalam hatimu. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera dan pengharapan. Ini hidup kami Tuhan. Ampunilah segala dosa. Ampunilah segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan waktu 1 menit untuk jemaat Tuhan. Ketika engkau mengingat memori-memori yang memahitkan hatimu, memori-memori yang melukai jiwamu, hari ini harus selesai. Hari ini harus clear. Engkau masih boleh mengingatnya, tapi kamu harus menggantikan semua menjadi rasa syukur. Rasa sakit, rasa pahit digantikan dengan rasa syukur. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosamu. Oh Tuhan, terima kasih. Sembuhkanlah hati kami. Pulihkanlah jiwa kami yang pahit. Gantikanlah dengan damai sejahtera. Yesus Kau terkasih. Amin. Amin. Terimalah pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menggantikan kepahitan hatimu, luka batinmu, digantikan dengan damai sejahtera. Jangan buktikan apa-apa untuk menyembuhkan kepahitanmu. Buktikanlah bahwa engkau telah diampuni. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yesus, Yesus, haleluya. Hati kami damai sejahtera hari ini Tuhan. Terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu
kami yang sudah dipenuhi dengan damai sejahtera ini siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu, mengingat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau telah mengampuni kami ketika kami masih berdosa, ketika kami jauh dari Tuhan. Hari ini kami akan mengingat berbagai memori yang sulit dalam hidup kami, tapi kami akan menyikapinya dengan syukur, karena Tuhan telah menggantikannya dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dalam kasih-Mu lah kutemukan kedamaian dan pengharapan. Dalam kasih kutemukan. Setiap nafas Kau berikan bebas, dan kami menjadi sudah dipulihkan, kami akan berkarya lebih luar biasa Tuhan. Kepahitan tidak menghancurkan hidup kami. Kami akan jadikan motivasi untuk bertumbuh. Haleluya. Kedamaian. Dengan kasih, pemain musik semua rasakan kasih Tuhan sudah mengampuni kalian semuanya. Fabio di multimedia juga begitu. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Kamu akan bebas, akan dipakai Tuhan luar biasa. Demikian juga oma-oma yang di lantai 1, semua sedang semangat. Dalam setiap langkahku, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah bagiku. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, kebaik, kemuliaan, memulihkan hatiku, kuasa-Mu. Hari yang sudah menerima pelayanan, berdirilah bersama-sama. Hanya kuasa kasih-Mu yang satu. Yesus, Kau terindah. Engkau lebih manis dari segala kepahitan yang kami lewati. Memulihkan hatiku, kuasa-Mu berubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih yang sanggup memenuhi.
mempersiapkan dirimu. Terima kasih Yesus, kau terindah, kasih-Mu terindah. Terima kasih Tuhan, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa Angkat roti di tangan kananmu jemaat yang sanggup. Katakan jemaat, hanya kuasa. Hanya kuasa, hanya kuasa. Lagi jemaat, katakan hanya sampai engkau sembuh. Kuasa yang sanggup. Lagi jemaat, sampai kamu rasakan damai sejahtera. Hanya kuasa kasih yang sanggup memenuhi hidupku. Oh, kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kuasa-Mu telah memulihkan hidup kami. Engkau terbaik, termanis. Engkau segalanya bagi kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah jemaat dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu telah dihancurkan di kayu salib. Agar tubuh kami ini tidak sakit-sakitan karena menanggung dendam, menanggung kegeraman, menanggung kepahitan yang dikerjakan orang lain. Mereka yang melakukannya, kami yang hancur. Hari ini kami tidak mau. Manusia bisa berlaku, bisa berkata apapun terhadap kami. Tapi kasih-Mu memulihkan kami. Oh, terima kasih kebebasan, kemerdekaan yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Angkat cawan di tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Pengampunan terjadi. Kita angkat tangan kita. Kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat haleluya. Engkau yang sudah diampuni, engkau pasti bisa lebih lepas menyembah Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni, engkau pasti bisa lepas menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bebas dari beban dosa. Kami bebas dari ikatan-ikatan sakit hati. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan oleh kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari ucapkan syukur. Aku telah dimerdekakan. Aku telah dibebaskan. Dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan gantikan memenuhi hati kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya.
damai sejahtera dari Allah yang memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Engkau anak-anak remaja muda yang mengalami banyak bully, yang mengalami banyak hinaan, yang mengalami banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang memahitkan. Turunlah damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Engkau yang dewasa dalam pernikahan, banyak peristiwa-peristiwa pahit yang kalian alami. Berupaya menyatu dua menjadi satu. Masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesulitan hidup. Engkau yang lanjut usia, engkau pahit karena keluargamu. Engkau pahit karena sakit penyakitmu tidak kunjung sembuh. Banyak kepahitan yang engkau rasakan. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini. Saya percaya kita sudah dipulihkan dan juga sudah dengan hati yang berbesar hati mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin. Amin ya. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Kita akan mengembalikan milik Tuhan untuk persembahan kita yang kedua. Saya mengundang para pelayan kolektan ke depan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mengamininya dan Roh Kudus tolonglah kami untuk melakukannya. Karena mungkin bukan begitu mudah, tapi kami butuh pertolongan Tuhan sehingga firman itu kami bisa belajar melakukannya setahap demi setahap. Kami akan belajar juga mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan menolong setiap kami dan kami akan beri dengan penuh sukacita. Kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala yang kumiliki semuanya tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan syukurku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Dan juga hari Jumat tetap ada musik kelas jam 6:30 malam ya. Dan sudah mulai progres, saya kemarin mengikutinya sudah mulai bagus ya, sudah bisa orkestra, sudah boleh lah. Karena sudah 2 tampil dari anak generasi itu. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Ya, jadi nanti akan
Mungkin jemaat bisa mendengar ada kekurangan masih dalam tahap belajar, tapi kita akan memotivasi mereka untuk tetap bisa melayani Tuhan, karena tujuan utama kami adalah itu, mereka bisa melayani Tuhan. Walaupun mereka akan dapat bonus di luar dari gereja ini, mereka akan sangat dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, tetap semangati anak-anak kita, semangati tetap bisa melayani Tuhan. Nanti next berdoa supaya dibuka lagi pendaftaran gelombang yang kedua bagi yang berminat untuk ikut ya. Mungkin ada yang mau ikut untuk bergabung dalam musik kita ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah yud di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi ibadah umum, dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya. Mungkin ini adalah masa-masa anak liburan. Jaga kesehatan anak-anak ya, tetap belajar juga karena mungkin jangan lupa nanti naik kelasnya jadi lupa ya. Tetap boleh berlibur tapi jangan lupa Tuhan. Dimanapun mungkin berlibur silahkan, boleh-boleh saja ya. Kemudian kita akan berdoa untuk Ibu Yosepa, nanti mohon bantuan Ibu Yosepa yang dalam kondisi sakit kita doakan, dan Ibu Fatmianto juga supaya Tuhan bisa pulihkan supaya bisa beribadah seperti biasa di tempat ini. Terima kasih, kita berdoa. Mari kita bersyafaat. Bapa, kepadamu kami datang, Engkau Allah yang kami percaya, yang selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Berkemurahan untuk Ibu Yosefa yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan jamah pulihkan, kami mohon kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan umat-Mu yang lain yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah masuk sekolah yang baru, universitas yang baru, di pekerjaan mereka yang baru. Biarlah Tuhan terus memberikan ketekunan memasuki semester yang baru ini dengan kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jika ada di antara mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, dana dan segala keperluannya, Tuhan campur tangan dan menolong. Jika ada anak-anak-Mu yang masih dalam keadaan mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk lowongan-lowongan pekerjaan terbuka bagi mereka. Tuhan campur tangan bagi umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, Engkau tidak mengatakan kami akan lepas dari itu semua, tapi Engkau berjanji Engkau akan memberikan kami kekuatan melewatinya dan jalan keluar untuk melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan 2 pelayanan kami di tempat ini, pelayanan di gereja dan panti kami ya Tuhan. Engkau berkarya untuk jiwa-jiwa dipulihkan, healing inside, supaya Engkau yang menolong kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di panti. Semua pelayan-pelayan Tuhan, Engkau campur tangan, pakailah kami yang berdosa ini menjadi jalan-jalan pemulihan tangan dan kaki hati yang memulihkan jiwa-jiwa, baik yang datang di panti maupun datang beribadah, supaya setiap pelayanan kami membawa pendamaian, membawa kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkannya. Mereka-mereka yang mencari gereja kami lewat Google Map, Engkau terus yang membuka hati mereka, agar begitu mereka menemukan tempat ini, mereka tetap datang meskipun gereja ini di dalam perumahan. Karena di dalam gereja ini, firman yang memulihkan disampaikan setiap saat. Berkatilah semua donatur kami di panti, berkati yayasan, berkati semua pelayan, Ibu Silvi yang mengkoordinir, seluruh pengasuh kami. Tuhan tolong dan campur tangan. Di sini ada datang yang terluka, di sini ada yang dihantar tidak dipedulikan keluarga, di sini ada datang yang cacat, yang sakit parah. Di sini kami disembuhkan, di sini datang orang-orang berdosa, disinilah kami diampuni, disinilah tempat kami mulai mengakar. Besok, bulan depan dan tahun depan kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk jiwa-jiwa baru yang datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala kelimpahan dimanapun mereka akan pergi dan bekerja, sekolah, kuliah.
Tuhan tetap menyertai. Anak-anak kami yang sedang berlibur, anak-anak kami yang sedang magang di luar kota, lindungi sertai mereka semua hingga pada waktunya kembali di penggembalaan ini dengan segala baik. Terpujilah Tuhan karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Bapa, kami selalu bersyukur karena Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa yang mengasihi engkau, di dalam Kristus Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi pengampunan dosa-dosamu, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalanmu, melindungi dan membimbing engkau. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah membawa berkat ini, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Dalam nama Yesus, Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.